Shalom kepada saudara-saudari yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan sudah menyertai kehidupan kita sampailah hari ini. Kita dapat bertemu kembali dalam renungan harian pada hari ini. Maka dengan itu sebelum kita memulakannya, mari kita berdoa dan saya pimpin kita di dalam doa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas pimpinan-Mu buat setiap pribadi kami sepanjang masa-masa yang kami lalui. Sehinggalah hari ini sekali lagi kami dapat bertemu dalam renungan yang singkat ini. Kami serahkan masa yang kami gunakan, biar Tuhan yang menguasai semuanya. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Tema renungan firman Tuhan pada hari ini yaitu tanpa tahu tujuan. Tanpa tahu tujuan. Pembacaan Alkitab terdapat di dalam Ibrani pasal 11 ayat 8. Dalam Ibrani pasal 11 ayat 8 berkata, "Karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya, lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui." Salah satu laluan terbesar yang kita hadapi dalam mengikut Kristus adalah ketakutan tentang hal-hal yang tidak diketahui. Biasanya kita ingin mengetahui terlebih dahulu tujuannya, sesudah itu barulah kita mentaatinya. Namun saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita hanya diberi jaminan bahwa Dia beserta kita dan mengendali hidup kita kemana saja yang Dia mau. Dan dengan jaminan itu kita mengambil resiko untuk berjalan tanpa tahu tujuan bersamanya. Saudara-saudari yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Abraham memberi teladan mengenai respon seseorang yang bersedia berjalan bersama Allah ke masa depan yang tidak diketahui. Tetapi yang pasti adalah ada tujuan Tuhan yang sangat indah di dalam kehidupan kita. Seperti yang dikatakan dalam pembacaan tadi berkata, karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat tanpa mengetahui tempat yang dia tuju. Abraham tahu bahwa Allah telah memanggilnya dan telah memberi sebuah janji, dan hal itu cukup baginya sebagai kekuatan dia untuk bergerak dalam panggilan Allah itu. Saudara-saudari yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita juga dapat melakukan hal yang sama dengan mempercayakan masa depan kita kepada Tuhan dan melangkah dengan iman. Kalau Tuhan memanggil kita ke suatu keadaan yang tidak dapat kita fahami tujuan Tuhan, juga jalan yang belum pernah kita lalui, mungkin ada bahaya-bahaya di situ yang kita tidak ketahui. Hal inilah yang sering menghalang untuk menyahut panggilan Tuhan. Tidak mempercayakan Tuhan untuk mengatur hidup kita, sehingga kita tidak dapat mentaati panggilan selagi kita tidak dapat melihat tujuannya. Saudara-saudari yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita melangkah menurut panggilan Tuhan dengan iman dan penuh keberanian. Karena kita tahu bahwa Tuhan akan menyertai kita dari dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Sekian. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus,
Kami bersyukur atas firman-Mu yang begitu indah buat kami pada saat ini. Supaya kami hanya mentaati Engkau saja, kemana saja Tuhan membawa kami, biar kami merendahkan hati untuk tunduk kepada Tuhan dan mentaati kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, sertailah kehidupan kami pada hari ini di mana saja kami berada, dan nama Tuhan dipermuliakan di dalam semuanya. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa serta mengucapkan syukur semuanya. Amin. Terima kasih kepada saudara-saudari yang telah mengikuti renungan pada hari ini dengan penuh kesetiaan. Saya percaya bahwa di hari-hari yang akan datang dalam renungan sama seperti pada hari ini, kita akan bertemu kembali. Tuhan menyertai kita dan haleluya.